8 desa di Balangan terima penghargaan Proklim dan dana CSR. Kembali turun langsung bagikan sembako, Ketua TPPKK Balangan harapkan data valid. Bupati Balangan pantau vaksinasi dan kegiatan Natal di Desa Kapul, Kecamatan Halong. Bupati Balangan harapkan rest area Dekranasda Balangan menjadi pusat ekonomi baru. HKSN sebagai momentum untuk memperkuat ketahanan dan integrasi sosial. Nasi biryani Arab dan kuker akar kelapa manis jadi menu pelatihan memasak di Kelurahan Paringin Kota. Salam jumpa pemirsa, tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir bersama saya, Nafa Vimala. Berikut baterbangan selengkapnya. Sebanyak 8 desa di Kabupaten Balangan terima piagam penghargaan Proklim dari Kementerian KLHK dan Gubernur Kalsel serta bantuan CSR dari mitra perusahaan di ruang kerja Bupati Balangan Senin 20 Desember 2021. Sebanyak 8 desa di Kabupaten Balangan terima piagam penghargaan Proklim dari Kementerian KLHK dan Gubernur Kalimantan Selatan serta bantuan CSR dari mitra perusahaan di ruang kerja Bupati Balangan Senin 20 Desember 2021. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Balangan Supiani kepada 8 desa yang menerima untuk kategori Proklim Madya, yaitu Desa Riwa, Desa Sungai Batung, Desa Telukarya, Desa Balida, Desa Murung Ilung, Paringin Timur, Desa Bungin, dan Desa Panggung. Selain itu, desa yang menerima bantuan CSR Proklim dari PT Adaro Indonesia yaitu Desa Balida, Desa Bungin, Desa Riwa, dan Desa Banua Hanyar. Sedangkan dari bantuan CSR Proklim PT Balangan Kol yaitu Desa Gulinggang, Hukai, Piait, dan Tundakan. Dengan kisaran dana CSR yang diterima yaitu 15 juta rupiah sampai dengan 50 juta rupiah. CSR Departemen Head PT Adaro Indonesia Leni Marlina sangat mengapresiasi untuk seluruh pihak yang sudah bekerja sama dan mendukung pembinaan desa yang mengikuti Proklim mulai dari pihak desa, perusahaan mitra, dan seluruh partisipasi masyarakat untuk menciptakan kampung iklim serta untuk penguatan kapasitas adaptasi dan menurunkan tingkat emisi. Dan kami sangat mendukung bersama-sama dengan pemerintah daerah menciptakan kampung iklim yang tentunya itu menjadi target pemerintah secara nasional untuk menurunkan tingkat emisi ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi concern bukti dari perusahaan bahwa kita selalu memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Selanjutnya, CSR Commercial Section PT Adaro Indonesia Niko Senior menambahkan bahwa Balangan Kol sangat mensupport program Kampung Iklim ini. Karena Proklim ini merupakan program sinergi aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang berlingkup nasional guna meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain. Demikian juga Balangan Kol mendukung program Kampung Iklim ini karena kata kunci dari program Kampung Iklim adalah menciptakan ketangguhan masyarakat, seperti itu kan ya. Jadi menurut kami ketangguhan itu sangat lekat dengan kemandirian dan kelestarian. Jadi harapannya nanti yang namanya perusahaan kan ada masanya ya dalam bisnis. Kita berharap setelah perusahaan itu mohon maaf misalnya tidak lagi berusaha, itu masyarakatnya sudah mandiri, sudah punya ketangguhan gitu kan ya, baik itu dari sisi lingkungan maupun dari sisi perekonomian. Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan Kabupaten Balangan Desi Rehani mengungkapkan bantuan dari mitra perusahaan ini sangat bermanfaat bagi desa, di mana mereka bisa mengembangkan program Kampung Iklim
terutama terkait dengan pengelolaan sampah. Kemudian dana CSR juga bisa digunakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan kampung iklim, baik penghijauan, ketahanan pangan, dan desa wisata. Kami berharap program Kampung Iklim ini terus berlanjut dengan adanya dukungan dari perusahaan mitra swasta yang mendukung program Kampung Iklim dengan pemberian dana CSR. Kami berharap nanti masyarakat bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga kegiatan Kampung Iklim dapat dilaksanakan dari tingkat tapak atau dari desa. Berharap tahun depan kita ada lagi mungkin mitra perusahaan yang mau mendukung Kampung Iklim yang lain mungkin. Dewi Sinta dan juru kamera Nanda Yuliarti melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan. Terutama memakai masker. Bantuan tidak hentinya terus diberikan kepada masyarakat Balangan, seperti halnya TPPKK Balangan kembali memberikan bantuan bagi masyarakat miskin dan warga terdampak banjir, Sabtu 4 Desember 2021. Bantuan tidak hentinya terus diberikan kepada masyarakat Balangan, seperti halnya tim penggerak PKK Balangan kembali memberikan bantuan bagi masyarakat miskin dan warga terdampak banjir, Sabtu 4 Desember 2021. Penyaluran ratusan paket bantuan sembako telah dilakukan di 5 kecamatan, yaitu di Kecamatan Halong, Juai, Paringin, Paringin Selatan, dan Batu Mandi. Kali ini sebanyak 25 paket sembako diserahkan langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Balangan Sri Huryati Hadi bersama PKK Kecamatan Paringin Selatan. Sri Huryati Hadi menyampaikan kiranya bantuan paket sembako bisa dimanfaatkan dengan baik dan juga dapat membantu meringankan beban bagi yang terkena musibah banjir. Lanjut, Sri Huryati Hadi mengatakan karena keterbatasan dalam data yang dilakukan, sehingga diharapkan bantuan ini benar-benar tersalurkan kepada warga yang berhak menerima bantuan tersebut. Harapannya karena kita memang tidak bisa mendata semua dan tidak bisa mengasih untuk bantuannya, mudah-mudahan nanti kita bisa lebih banyak lagi untuk membantu masyarakat yang kurang mampu di Paringin Selatan. Mudah-mudahan nanti untuk rumah-rumahnya yang sudah tidak layak huni lagi, mudah-mudahan nanti bisa kita bantu dengan bedah rumah. Nanti kita ajukan di Dinsos lewat Bu Camat nanti. Jadi kita minta datanya, mudah-mudahan nanti kita bisa menolong mereka dengan itu, dengan bedah rumah itu. Doanya juga kami mudah-mudahan kesehatan bertahan. Alkori dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Hendak berjalan lagi, nah Cal. Assalamualaikum. Terus nah, nggih. Bupati Balangan Abdul Hadi didampingi Kapolres Balangan AKBP Zainal Arifin dan Dim 1001 Amuntai Balangan Letkol Infantri Aldin Hadi memantau vaksinasi dan kegiatan Natal di Desa Kapul, Kecamatan Halong, Sabtu 25 Desember 2021. Bupati Balangan Abdul Hadi didampingi Kapolres Balangan AKBP Zainal Arifin dan Dim 1001 Amuntai Balangan Letkol Infantri Aldin Hadi memantau vaksinasi dan kegiatan Natal di Desa Kapul, Kecamatan Halong, Sabtu 25 Desember 2021. Alhamdulillah pada hari ini kami dengan Pak Kapolres Balangan dengan Pak Dandim 1001 Amuntai Balangan tadi mengecek kegiatan vaksinasi dan kegiatan Natal di Desa Kapul, Kecamatan Halong dalam rangka pengamanan Natal dan Tahun Baru. Meskipun pada hari ini umat Nasrani melaksanakan Natal, tapi vaksinasi di Kabupaten Balangan juga kita langsungkan.
Abdul Hadi menyampaikan meskipun pada hari ini umat Nasrani melaksanakan Natal, vaksinasi di Kabupaten Balangan tetap dilangsungkan. Berkat kerjasama dan sinergi yang begitu baik antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah Kabupaten Balangan, capaian vaksinasi Kabupaten Balangan hingga saat ini lebih dari 77%. Dan alhamdulillah untuk vaksinasi lansia, Balangan juga posisi teratas untuk Kalimantan Selatan. Jadi posisi 77, sekian persen itu alhamdulillah kita di Kabupaten Balangan terbanyak vaksinasi untuk wilayah Kalimantan Selatan. Untuk keamanan Natal dan Tahun Baru, Abdul Hadi mengatakan Kapolres dan Dandim begitu sigap. Abdul Hadi berharap jangan sampai ada kejadian-kejadian yang menciderai peringatan Natal di Kabupaten Balangan. Bekerja sama dengan Polres Balangan, kita menyiapkan beberapa posko untuk pengamanan Tahun Baru. Dan mudah-mudahan harapan kita semuanya berjalan dengan aman dan lancar. Bekerja sama dengan Polres Balangan, Pemkab Balangan siapkan beberapa posko untuk pengamanan Tahun Baru. Al-Qori dan juru kamera Muhammad Rifki melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain. Bupati Balangan Abdul Hadi didampingi Ketua Dekranasda Balangan, Wakil Bupati Balangan, dan disaksikan unsur Forkopimda resmikan rest area Dekranasda di Gedung Pamer Dekranasda Balangan, Minggu 26 Desember 2021. Bupati Balangan Abdul Hadi didampingi Ketua Dekranasda Balangan, Wakil Bupati Balangan, dan disaksikan unsur Forkopimda resmikan rest area Dekranasda di Gedung Pamer Dekranasda Balangan, Minggu 26 Desember 2021. Pada kesempatan tersebut, Bupati Balangan berkenan menggunting tali pita sebagai tanda diresmikannya rest area Dekranasda Balangan, serta dilanjutkan dengan peninjauan oleh Bupati bersama jajaran. Melihat posisi Balangan sebagai jalur perlintasan, demikian pula posisi Gedung Pamer Dekranasda yang berada di jalur tersebut, sehingga para pelaku perjalanan inilah yang nantinya bisa dijadikan sebagai kelompok sasaran dari pengenalan produk dan potensi kerajinan Balangan. Abdul Hadi membenarkan bahwa lalu lintas antar daerah membawa pangsa pasar baru, juga Majelis Guru Bahit yang sangat dekat lokasinya dengan lokasi rest area ini. Oleh karenanya, Abdul Hadi meminta komitmen para pengelola untuk tekun dan cangkal dalam berinovasi agar rest area selalu menarik untuk disinggahi dan bisa menjadi pusat ekonomi baru serta mampu mendorong naik sektor informal yang lebih luas. Untuk pemerintah daerah, kami minta nanti Dekranasda bekerja sama dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UMKM untuk melakukan inovasi-inovasi, terobosan-terobosan. Kalau untuk rest area kami menyarankan mungkin nanti dibuka kafe untuk yang di sini gitu kan, supaya kemeriahan rest area ini bukan hanya hari ini gitu kan, tetapi rame ke depannya. Ketua Dekranasda Kabupaten Balangan Sri Huryati Hadi menyampaikan dengan adanya kerjasama yang baik dapat mewujudkan rest area sebagai sarana untuk memperkenalkan potensi dan produk kerajinan kepada masyarakat dan daerah sekitar, serta menjangkau lebih luas lagi melalui para pelaku perjalanan yang melintas. Sri Huryati Hadi menyebut ruang usaha pada rest area diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat sekaligus mendekatkan dunia usaha atau UMKM dengan konsumen untuk mempromosikan merek dan produk lokal termasuk kuliner.
Balangan serahkan bantuan sosial dalam rangka peringati Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional yang ke-57 tahun 2021 dengan tema Perkokoh Solidaritas Indonesia Sejahtera di Aula Benteng Tundakan, Senin 27 Desember 2021. Pemkab Balangan serahkan bantuan sosial dalam rangka peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional atau HKSN yang ke-57 tahun 2021 dengan tema Perkokoh Solidaritas Indonesia Sejahtera di Aula Benteng Tundakan, Senin 27 Desember 2021. Bantuan tersebut diserahkan kepada anak panti sosial Bina Remaja, Panti Sosial Tresnawerda, Panti Asuhan Anak, Panti Sosial Bina Netra serta bantuan sarana prasarana kamar lansia. Bantuan atensi berbasis keluarga bagi penyandang disabilitas yang disalurkan kepada Yayasan Altamar dan Sahabat Balangan Center dengan jumlah keseluruhan bantuan dari APBD Provinsi dan APBN sebesar 2,2 miliar rupiah. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan, Urainur Iskandar mengatakan kegiatan ini sebagai bentuk perwujudan memperingati Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional dan juga implementasi penyelarasan visi misi kepala daerah. Tidak lepas dari kolaborasi ataupun support dari dana APBN maupun APBD, terutama dalam bantuan sosial. Nah, kebetulan tahun ini bantuan sosial dari dana APBN dan APBD lumayan besar lah, sebesar 2,2 miliar rupiah. Selain itu juga ada sharing dari dana APBD yang jumlahnya 384 juta. Nah, memang dibandingkan dengan dana APBN dan APBD tentu lebih besar lah dari APBD. Nah, ini ke depannya tentu kita berharap mudah-mudahan sharing dari dana APBD juga semakin bertambah. Ya tentunya juga diiringi tambahan bantuan dari dana APBN maupun dari APBD, itu harapkan. Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan Sutikno menyampaikan HKSN adalah momentum untuk memperkuat ketahanan dan integrasi sosial dalam situasi pandemi COVID-19. HKSN mengkampanyekan sikap dan tindakan saling peduli dan berbagi yang dilandasi kerelaan, kesetiaan, kebersamaan, dan toleransi. Sutikno menyampaikan terkait bantuan yang diserahkan dari sumber manapun dan melalui pihak manapun dapat dimaknai sebagai kesetiakawanan sosial, yaitu dalam rangka pengentasan kemiskinan serta mengurangi kesenjangan sosial dan memelihara kedekatan sosial. Selalu kita disupport juga kan, ada beberapa kawan-kawan dari baik dari perusahaan-perusahaan maupun dari yayasan, itu kan juga pada hakikatnya mereka juga memberikan bantuan terkait masalah kegiatan ini. Hanya saja mungkin besaran yang mereka bantu atau mereka berikan itu tidak terlaporkan atau barangkali mungkin bahkan tidak kita serta-merta kita ketahui ya berapa nilai bantuan mereka gitu kan. Hanya saja nanti akan mudah-mudahan dengan ke depan kita mengupayakan adanya sistem yang terpadu lah gitu. Jadi satu sama-sama kita kegiatan ini ditanggungjawabkan oleh tidak hanya sekedar di lini pemerintah saja kan. Jadi tentu pihak-pihak swasta maupun elemen lainnya itu juga akan kita harapkan untuk memberikan support kegiatan yang kita agung-agungkan untuk ke depan akan lebih meningkat. Terpisah, Ketua Yayasan Altamar Risalatun Nahdia Tamrin mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah melalui Dinas Sosial yang telah memfasilitasi untuk pendampingan dari Kementerian Sosial berupa bantuan barang sebagai program atensi untuk para lansia. Nahdia berharap agar Yayasan Altamar serta LSM lainnya bisa terus bersinergi dengan pemerintah dan stakeholder untuk bersama-sama membantu masyarakat Kabupaten Balangan. Terakhir, Nahdia mengungkapkan bantuan ini digunakan untuk memberikan sembako kepada lansia. Kemudian melalui LKSA juga akan memberikan santunan kepada anak yatim piatu berupa makanan gratis serta program lainnya.
Melalui LKSA kami juga melakukan santunan kepada adik-adik yatim piatu setiap pagi Jumat berupa sarapan gratis, dan kami juga melakukan program-program lainnya seperti game project. Kami menyambangi adik-adik di desa untuk memberikan semangat kepada mereka untuk terus termotivasi dalam belajar, dan kami berharap melalui program-program ini kami bisa melayani masyarakat yang ada di Balangan dan kami bisa terus berkontribusi secara aktif untuk memajukan kesejahteraan yang ada di Kabupaten Balangan. Terima kasih. Dewi Sinta dan juru kamera Nanda Yuliarti melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain. Pelatihan Tata Boga Kelurahan Paringin Kota, kegiatan Bina Kelurahan, program CSR, PT Sapta Indra Sejati TA 2021, Senin 27 Desember 2021. Dengan berakhirnya berita tersebut, maka berakhir juga perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya, Nafa Vimala, mewakili segenap tim yang bertugas, pamit undur diri. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, menghindari kerumunan, mencuci tangan, dan segera bervaksin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa bertemu di Batarbangan selanjutnya. Pelatihan Tata Boga Kelurahan Paringin Kota, kegiatan Bina Kelurahan program CSR PT Sapta Indra Sejati, tahun anggaran 2021, Senin 27 Desember 2021. Officer CSR PT Sisatmo, Yudana mengatakan ini salah satu program CSR PT Sapta Indra Sejati yang merupakan program Bina Kelurahan Paringin Kota. Kegiatan yang berlangsung selama 5 hari ini diisi pelatihan tata boga atau masak-memasak. Adanya pelatihan untuk meningkatkan kualitas para kader PKK dan kader posyandu di bidang pangan, sehingga diharapkan para kader dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitas masak-memasak. Kegiatan di sore hari ini mungkin 5 hari ke depan melakukan pelatihan di tata boga atau pelatihan masak-memasak, dan harapan kami semoga dengan pelatihan ini paling tidak ada modal lah buat ibu-ibu, paling tidak untuk rumah tangganya sendiri ya, untuk hasil kegiatan seperti ini. Lurah Paringin Kota Zainal Arifin menyampaikan ucapan terima kasih untuk pelatihan yang diberikan CSR PT Sapta Indra Sejati. Zainal menyampaikan adanya pelatihan seperti ini minimal ibu-ibu bisa sendiri untuk mengembangkan ilmu yang ada. Mungkin ibu-ibu dari RT maupun ibu-ibu dari posyandu bisa melatih kawan-kawan di warganya masing-masing untuk mengembangkan ilmu yang ibu-ibu terima hari ini. Ibu RT 17 Kelurahan Paringin Kota, Herlina menyampaikan pelatihan tata boga ini sangat bermanfaat, terutama bagi yang belum pernah memasak seperti ini, jadi pengalaman yang sangat bagus. Hari ini masak nasi biryani Arab dengan akar kelapa. Ini kue kering akar kelapa manis. Kegiatan ini bermanfaat. Sangat bermanfaat. Terutama ya bagi yang tidak pernah memasak seperti ini. Jadi ini ya sangat bagus. Pengalaman bagus. Nadia dan juru kamera Muhammad Rifki melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.